Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita mau take video ya untuk pembelajaran bahasa Inggris. Nanti mungkin masih ada yang nyusul lagi, kita mulai dulu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Oke, bukunya boleh dikeluarkan. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris tentang menawarkan bantuan kepada orang lain. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk datang. Judulnya adalah offer and suggestion. Ada yang tahu nggak kira-kira kalau kalian ingin menawarkan bantuan kepada orang lain atau meminta bantuan orang lain, kalian menggunakan kata apa? Meminta tolong kepada orang lain. Menggunakan kata apa? Bahasa Indonesia dulu coba. Kalau kita mau minta bantuan pakai kata apa? Minta tolong. Minta tolong itu macam-macam ya ungkapannya ya kalau di dalam bahasa Inggris. Jadi kalau mau lebih sopan kita harus menggunakan kalimat minta tolong ya. Nah, sebagai penyegaran dulu kita coba lihat video berikut ini. Kita lihat materinya dulu. Oke, kita belajar bahasa Inggris ya. Hari ini belajar tentang offer and suggestion. Oke, kita baca tujuan pembelajaran bahasa Inggris hari ini ya, supaya lebih memahami. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam sesi pendidikan sosial emosional, kita fokus pada 3 hal utama. 1. Belajar solusi dan tawaran bantuan menggunakan bahasa Inggris sederhana dan efektif. 2. Tiga, membangun percaya diri dengan berbicara di depan teman-teman Dengan ini kita tidak hanya pintar berbahasa tapi juga teman yang lebih baik ya. Jadi nanti anak-anak akan belajar bagaimana memberikan saran ya. Saran itu misalkan teman kita sedih, kita memberikan bantuan. Dengan kalimat apa? Kalimat yang sederhana. Karena ini berbahasa Inggris, kita menggunakan kalimat sederhana. Kemudian kita berlatih berkomunikasi dengan lebih empati. Empati itu apa? Lebih peka ya. Peka terhadap perasaan orang lain. Oke, saya duduk di situ, Mas. Bawa buku. Langsung absen di sana ya. Berlatih empati saat berkomunikasi mengajarkan kita lebih peka terhadap perasaan orang lain. Kemudian di akhir pembelajaran ini kita akan bermain peran secara berkelompok ya. Bermain peran secara berkelompok, bermain sebagai orang lain atau role playing. Tujuannya apa? Kalau berbicara di depan orang lain itu kalian senang apa gugup? Gugup ya? Masih gugup ya? Nah, nanti setelah pelajaran ini kita berharap kita menjadi lebih percaya diri. Lebih percaya diri ketika kita berbagi dengan orang lain. Nah, kalau dipakai C itu belajarnya online, terus kita nggak bisa mengukur kemampuan kita kalau berbicara di depan orang lain itu apakah kita percaya diri atau tidak. Masih ingat ya kemarin ice breaking sama Bu Apita? Itu kalian maju ke depan, berkelompok maupun sendiri. Ada yang disuruh perkenalan diri masih malu-malu ya. Kemudian membaca teks di depan umum masih malu-malu.
Nah, nanti kalian itu disiapkan setelah lulus dari paket C. Kalau terjun ke masyarakat itu kalian juga seperti orang yang berpendidikan yang lain. Nyaman, tapi juga percaya diri. Karena apa? Sekolah di paket C itu tidak hanya sekolah saja. Setelah ini bisa kuliah nggak kalau paket C? Bisa. Bisa jadi dokter nggak kira-kira kalian? Bisa. Ya, yakin bisa. Bisa jadi guru. Bisa jadi apapun. Kalau kalian mau bersungguh-sungguh. Nah, di beberapa pertemuan yang lalu saya pernah mendatangkan seorang alumni paket C dari sini, kemudian kuliah di Ngudi Waluyo, dan sekarang jadi kepala sekolah. Bahkan ketika wisuda itu dia jadi lulusan terbaik. Jadi jangan minder, kalian harus percaya diri. Awalnya mungkin kalau kalian berpikir sekolah di paket C itu hanya paket C, padahal tidak ya. Tentu saja tidak hanya paket C, tetapi kalian bisa menjadi apapun, bisa menjadi siapapun. Gitu. Jadi nanti kalau setelah pelajaran ini kalian diminta ke depan untuk presentasi, untuk bermain peran, jangan takut. Lanjut, apa itu suggestion? Suggestion adalah saran. Suggestion adalah cara membantu teman memecahkan atau membuat keputusan dengan bijak. Ini membuat komunikasi lebih mendukung. Meminta saran atau asking itu menggunakan kalimat apa saja. What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Do you have any ideas? Nah, ini kadang-kadang kita buntu nggak punya ide, minta tolong kepada teman. Do you have any ideas? Apakah kamu punya beberapa ide? What do you suggest? Apa saran kamu? I need your advice. Saya membutuhkan nasihat atau saran darimu. Sekarang kalian yang bawa buku ini silahkan ditulis dulu judulnya Offer and Suggestion yang di sebelah kiri. Yang di papan tulis Offer and Suggestion. Kemudian ini ditulis dulu, meminta saran itu apa saja kalimatnya, gitu ya. Oke, silakan ditulis dulu. Oke, boleh ditulis dulu. Oke, sudah ya menulisnya. Kita akan baca bersama-sama. Meminta saran, asking. What should I do? Do you have any ideas? What do you suggest? I need your advice. Oke, silahkan dibaca sendiri mulai dari kalimat yang pertama bersama-sama. Mulai. Oke, terima kasih. Salam. Itu kursinya di sana? Atau mau pakai kursi itu boleh? Oke. Rahma maju ke depan coba. Rahma maju ke depan dibaca. Ya. Yuk, kita tadi akan berlatih lebih percaya diri ya. Dibaca ada 4 kalimat untuk meminta saran. Oke. Oke, good. Oke, terima kasih. Thank you. Farha, di situ saja berdiri, tidak usah maju. Meminta saran atau asking ada 4 kalimat. Kamu baca yang keras. Oke, terima kasih. Mas Zidan, boleh berdiri di situ saja, dibaca yang keras.
Meminta saran. What should I do? Do you have any ideas? What do you suggest? I need your advice. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Kursinya di sana itu, Mas. Oke, di sini masih ada 2. Nah, tadi kita sudah belajar cara meminta saran dan juga memberi saran. Kursinya boleh pakai itu, Mbak Dika? Geser ke sini. Sudah ya. Sekarang kita bagaimana merespon suggestion? Bagaimana cara merespon suggestion dengan empati ya? Dengan empati itu kita lebih peka dengan perasaan. Menerima saran atau accepting, that's good idea. Itu ide yang bagus. Atau sounds great, itu terlihat bagus sekali, hebat sekali. Yes, I think I will do that. Ya, saya kira saya akan melakukannya. Tapi kalau kita misalkan mau menolak dengan kalimat yang halus ya, I don't think so. Saya tidak berpikir demikian. Atau I'm afraid I can. Saya ragu atau saya takut saya nggak bisa melakukannya. Thanks, but I have another plan. Ini yang saya baca ya. Thanks, but I have another plan. Oke, silahkan ditulis yang bagian ini dan bagian ini. Kalau kurang jelas bisa melihat yang di grup W. Dalam kehidupan sehari-hari, kita saling membutuhkan satu sama lain, saling menolong dan saling memberikan bantuan. Secara spesial, dalam bahasa Inggris, ungkapan ini disebut suggestion. Oke, sekarang sudah berkelompok masing-masing cari temanya, apa yang mau dipresentasikan nanti maju ke depan ya. Boleh pakai bantuan HP, silakan berdiskusi dulu masing-masing kelompok. Cari idenya dulu ya. Salah satu aja yang nulis. Berikut ini adalah pengertian dari suggestion. Suggest means to give advice, atau dalam bahasa desa, suggest berarti Oke, demikian tadi percakapan tentang kami acara nonton bioskop. Bila ada kurangnya nanti kita ulang lagi. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan yang meriah kelompoknya Pak Priyono ya. Apakah menurut kalian kelompok 2 ini sudah cukup percaya diri? Sudah ya, dia yang bilang sudah. Sama aja menurut Mbak Dika. Oke, sekarang kita lihat kelompok 3 dan kelompok 4. Siapa dulu yang maju, silahkan. Ini dulu, oke ini dulu ya. Latifah dulu. Boleh minta tepuk tangannya supaya lebih bersemangat. Silahkan. Geser. Silahkan.
Nggak boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor 3 ingin memperhatikan percakapan tentang bagaimana mencari solusi terbaik. Oke, silahkan. What should I do? So I can study. Oh iya, memperkenalkan diri. Sorry, ya, memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zaidan Aziz Fairuzi. Ya, Zaidan, kami akan Kami akan memberikan percakapan bagaimana mencari cara untuk belajar. Oke, silakan. What should I do? So I can study. Sudah? Enough? Oke, thank you. Beri tepuk tangan yang meriah kelompok 3. Pendek sekali. Sudah? Oke, lanjut terakhir. Kelompok terakhir ya, langsung disambung baru kita evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Irfan Dermawan. Saya memerankan sebagai Tom. Saya Aulia Pakatun. Saya memerankan sebagai Johan. Saya Aulia Nadia. Saya memerankan sebagai saya. Saya Nabila Widiati memerankan sebagai Niat. Saya Rahmanita memerankan sebagai Oke, silahkan. Percakapan hari ini tentang project sport. Oke, silahkan. We need a idea for our project. Any suggestion? Oh, project. Let's look for maybe different short video. What do you guys think about creating a new plan? I like the video and that is not fun and creative. Okay, so video of plan. Sudah? Cukup? Sekian dari kelompok saya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Thank you, Miss. Oke, dari dialog yang sudah ada, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apa? Istimewa, apalagi? Menyenangkan tidak? Oke, ya, dari tiap kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing ya. Baik itu masih malu-malu ataupun sudah percaya diri ya. Jadi tujuannya adalah semakin sering kalian maju ke depan, tampil di depan umum, berbicara di depan banyak orang, kalian akan lebih percaya diri gitu ya. Nanti Oke, silahkan lembar refleksinya dikumpulkan bagi yang sudah bisa dibawa ke depan. Rehan sudah? Sudah? Oke. Oke, yang belum bisa di-keep dulu di mejanya masing-masing. Oh gitu. Oh iya. Oke. Iya. Oh, belum. Habis ini selesai. Iya. Saya closing dulu ya Mbak Dika. Langsung sekarang gimana, Bu?
Cari namanya di sini sambil duduk di sana. Oke, sudah? Oke, yang belum silahkan di-keep dulu, enggak apa-apa. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing atau stay di sana. Oke, terima kasih untuk pelajarannya hari ini. Ada yang mau ditanyakan tentang offer and suggestion? Cukup? Cukup. Oke, kita akan tutup pelajaran hari ini dengan berdoa bersama, mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.